Jadi kalau mewujudkan konsep itu tentu mulai dari ada cerita makro dulu secara konseptual, tapi eksekusinya dalam mikro pembentuk itu harus satu bahasa. Semuanya harus kepada key performance yang sudah ditentukan di urban guideline-nya ya. Terlepas dari pro kontra yang pernah ada ya, tapi ini sebuah proses bagaimana memixing karya seni dengan arsitektur ya. Karena memang di dalam peraturan dan perundangan kita juga 4 hal yang tadi untuk bangunan itu harus terwujud. Yang kerja keras itu yang 3 kerjaan ini sekarang ya, kita memang harus fokus dan ikutin terus supaya di bulan Juli nanti memang benar-benar sudah clear dan layak untuk dipakai. Kalau kita lihat dari urban design guideline-nya juga, ini kan kota masa depan ya. Kota masa depan tuh nggak kita bayangkan lagi kota-kota pencakar langit, nggak gitu ya. Tapi kota-kota yang memang menggunakan energi terbarukan, kota-kota yang memang betul-betul alam itu menjadi nomor 1 di depan, begitu. Bukan sebaliknya kita merambah alam, tapi kita bagaimana harmoni with nature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi di acara IKN Insight Talk Show, sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait dengan pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Tribuners, salah satu titik simpul utama dari kawasan inti IKN Nusantara adalah Istana Presiden. Istana Presiden menjadi simbol yang ikonik dan menjadi perhatian utama bagi masyarakat luas, karena dia adalah bangunan utama di mana nantinya pemerintahan Indonesia akan dijalankan. Nah, bagaimana kemudian konsep dari kawasan Istana Presiden dan wilayah di sekitarnya? IKN Insight Talk Show kali ini akan membahasnya dalam Istana Masa Depan IKN Nusantara. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan orang yang tepat untuk membicarakan tentang Istana Presiden dan kawasan di sekitarnya. Bersama saya sudah bergabung Bang Boy Brahmawanta Sembiring. Selamat pagi Bang Boy. Selamat pagi Bang Jan. Beliau ini adalah tim leader perencanaan kantor presiden di kawasan Istana Kepresidenan IKN Nusantara. Tapi saya tidak sendiri hari ini. Saya akan dibantu untuk bertanya-tanya kepada Bang Boy terkait dengan konsep dari IKN Nusantara ini oleh Bang Wahyullah Bandung. Beliau adalah Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur. Bang Wahyullah, selamat pagi Bang. Pagi. Siap kita mencecar Bang Boy pagi ini. Selamat pagi Om Wahyu. Hanya habis ya. Kita siap mencecar untuk membuka rahasia-rahasia apa di balik banyak rahasianya. Mungkin kalau dibuka bukan rahasia ya. Mungkin saya ke Bang Boy dulu awalnya Bang. Bang, istimewa apa sih bangunan Istana Presiden di IKN Nusantara ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi bagian dan teman-teman semua. Jadi yang pertama sebelum menjawab itu, saya pikir mulai dari rencana di mana pemerintah Indonesia itu menetapkan ibu kota yang baru, itu saja sudah istimewa. Ya, tentunya dan harapan kita semua memang kantor presiden maupun istana negara itu menjadi satu tempat di mana memutuskan nasib dan perjalanan bangsa. Tentu juga harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuan yang semaksimal mungkin untuk mewujudkan satu hal yang memang istimewa dan jadi kebanggaan bangsa kita gitu. Kira-kira itu harapannya. Ya. Nah, kita kan punya banyak istana sebenarnya di Indonesia nih Bang ya. Ada Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Tapak Siring di Bali. Apa yang istimewa dari istana di IKN ini sebenarnya? Ya, dari proses yang dilalui ya, kita kan sebenarnya belum punya pengalaman dalam membangun istana, karena istana-istana yang ada tentunya ini adalah warisan ya yang dipakai dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Maka sebenarnya dengan adanya pembangunan
istana dan kantor presiden, tentu kita membuat sesuatu yang baru yang kita harap bisa merespons dari kegiatan fungsi-fungsi, kegiatan selebrasi, kegiatan baik itu membangun citra ya, sehingga kebutuhan-kebutuhannya dan sistem yang terjadi di dalam bangunan itu memang sama-sama disusun dan ya proses belajar juga gitu. Karena nggak ada referensi untuk istana negara yang paling baik untuk kita, sehingga itu berjalan bersamaan dengan usernya, berjalan bersamaan dengan arsitek-arsitek dan para ahli yang terlibat begitu. Sehingga tentu bangunan ini pun diharapkan bisa memenuhi, bahkan bisa dibanggakan nantinya gitu. Artinya istana presiden di IKN ini adalah istana pertama yang dibangun oleh anak bangsa dari awal gitu. Betul. Oke. Karena belum pernah ada ya, gitu ya. dan ya anugerah juga ya, karena bukan karena kemampuan dan hebat saya juga kan, tapi memang karena mungkin ya diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa juga bisa terlibat, Pak. Iya, karena banyak arsitek ya. Karena saya juga arsitek, banyak arsitek yang ingin bekerja di proyek seperti Bang Boy ini, dan itu tidak mudah gitu. Legacy juga Bang ya buat untuk arsitek ini. Iya. Saya pikir bukan nilai rupiahnya misalnya ya, tapi kebanggaannya sebagai arsitek yang terlibat di Istana Negara akan dikenang sepanjang zaman, ya. Begitu ya Bang Boy. Amin. Ya, jadi banyak sekali yang terlibat memang, Pak. Nah, IKN ini kan mengusung konsep Forest City ya kan. Betul. Nah, apakah kawasan Istana Negara dan Istana Presiden itu sudah mencerminkan konsep seperti itu, Bang Boy? Iya, jadi kan gini, Istana Kepresidenan atau kawasan istana ini kan menjadi bagian dari yang namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi itu elemen pembentuk lah ya, dan menjadi inti ya, jadi utama begitu. Nah, sedangkan kawasan ini juga direncanakan secara menyeluruh, ada urban design development yang sudah disusun dan dulu itu dimenangkan dengan sayembara, dan memang temanya juga adalah Rimba Nusa, ya kan. Jadi memang negara Rimba Nusa ya. Negara Rimba Nusa, sehingga ini menjadi tema utama atau konsep utama yang harus bisa tereksekusi di elemen-elemen pembentuk kota ya. Itu bagian wilayah perencanaannya kan banyak, itu ada sampai 9 titik ya. Salah satunya adalah KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan, dan di dalam kawasan inti itu ada Istana Kepresidenan, kawasan Istana Kepresidenan. Nah, jadi kalau mewujudkan konsep itu tentu mulai dari ada cerita makro dulu secara konseptual, tapi eksekusinya dalam mikro pembentuk itu harus satu bahasa. Semuanya harus kepada key performance yang sudah ditentukan di urban guideline-nya ya. Tadi disampaikan sebagai smart Forest City ya. Jadi memang kalau kita lihat kondisi saat ini, kita punya potensi besar untuk mengembalikan, walaupun dengan usaha yang akan cukup besar juga, mengembalikan hutan sebagai kota hutan yang bisa seperti konsep yang smart Forest City tadi begitu. Nah, kalau kita bicara konteks kawasan istana ya, karena di kawasan istana ini nanti kan dia kurang lebih kawasannya itu ada 100 hektar. 100 hektar. Ya, 100 hektar. Dia terbagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama adalah kawasan istana yang di sana ada aktivitas dan kegiatan-kegiatan fungsinya, dan itu seluas sekitar 55 hektar. Kemudian ada botanical garden sekitar 45 hektar di belakangnya. Jadi total keseluruhan luas itu jadi 100 hektar begitu. Nah, di 55 hektar ini
Itu di sana nanti ada fungsi ya. Jadi ada fungsi lapangan upacara. Kemudian di depan lapangan upacara itu ada istana kepresidenan, istana presiden. Nah, fungsi istana presiden itu nanti akan ada seremoni-seremoni, kegiatan-kegiatan menerima tamu negara seperti itu ya. Kemudian di belakangnya istana itu ada bukit yang cukup lumayan agak naik itu ya, dan di situ adalah kantor presiden. Nah, itulah yang ada kita lihat Garuda itu ya. Nah, itu jadi daerah yang paling tinggi lah di kawasan KIPP. Disitulah nanti kantor presiden atau istana Garuda tadi. Kemudian di bagian belakangnya itu ada pavilion presiden. Kemudian ada juga sekretariat presiden, ada mes pas pampres, dan ada fungsi wisma negara dan juga kantor staf kepresidenan. Itu jadi nanti satu kawasan itu akan yang di 55 hektar tadi. Nah, konsep hutan cukup potensial di sana. Karena apa? Karena di sana masih ada revarian-revarian ya, atau tempat berkumpulnya air di kawasan. Kemudian yang terbangun sebagai yang coverage atau tanah yang tertutup oleh bangunan itu tidak sampai 10%. Tidak sampai 10%. Jadi hanya 8 sampai 9% saja. Jadi lebih dari 90% adalah masih terbuka, masih kawasan hijau ya. Dan kalau dari konsep awalnya, basic desainnya itu sudah para senior landscape itu sudah memberikan konsep juga bagaimana 70% dari landscape tersebut adalah tanaman-tanaman hutan yang dulu dikenal di hutan Borneo begitu. Jadi ya 30% kurang lebih itu adalah mungkin ya bersifat gardening atau tanaman-tanaman tambahan kira-kira gitu. Jadi sangat penghijauan mungkin. Iya, penghijauan. Tapi Bang Wahyulo sebagai ketua YAIKT mengenal betul kontur tanah di Kaltim mungkin ya kan. Nah, apakah konsep itu sudah sesuai misalnya dengan memperhatikan kontur tanah, terus tumbuhan-tumbuhan ekologis di daerah sekitarnya di kawasan Sepaku sana gitu, Bang? Iya. Tadi saya mau bertanya ke Bang Boy. Silakan. Kalau saya yang ditanya nanti. Iya. Yang kontekstualnya itu sebenarnya Bang Boy. Terkait botanical garden yang berapa? 50 hektar ya? Ya 45 hektar. 45 hektar. Nah, memang kan sebenarnya Bang Boy itu kan adalah usaha untuk bagian dari perencanaan agar suhu di wilayah, karena kan isu sebenarnya. Ya, kelembapannya tinggi kawasan Sepaku itu kan, di kawasan Sepaku panas, kelembapannya tinggi sekali. Banyak yang mengeluh setelah ke Sepaku itu panas, harus menyiapkan diri untuk kelembaban udara yang tinggi. Mungkin 90% ya Bang Boy ya. 80 sampai 90% kelembaban. Nah, kira-kira menurut Bang Boy itu ini kan sebenarnya ada indikator ya, ada variabel kemudian yang akan nanti diukur dan menjadi parameter yang akan menentukan suhu di kawasan tersebut bisa turun atau bisa gimana Bang Boy menurut pemahaman dari Iya. Jadi saya akan masuk ke situ. Kalau kita lihat kan sekarang kondisinya di sana kan sebenarnya hutan atau bukan hutan, tanaman produksi. Taman produksi. Homogen ya. Ya, jadi tanaman produksi jenis tanamannya itu eukaliptus ya, untuk bubur kertas ya. Dan dia memang secara temporary kan dia ditebang ya, mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun gitu ditebang, ditanam kembali begitu. Nah, kalau kita lihat tanaman itu sendiri sebenarnya kondisi tanahnya saat ini itu kan karena dia terpaan matahari juga langsung, karena dia daunnya kecil, tajuknya tidak luas begitu ya, sehingga kelembapan itu malah jadi agak kering di sana gitu ya, dan panas gitu. Jadi seharusnya adem tapi agak panas di sana. Nah, tentu jenis-jenis tanaman yang akan kalau kita lihat di konsep basic design yang sudah kita terima, ahli landscape-nya itu memang akan memasukkan tanaman-tanaman yang seperti tanaman alam ya. Di Kalimantan seperti jenis pepohonan dulu kayu ulin, kemudian damar Kalimantan, kamper dan lain-lain. Nah,
prosesnya pastinya tidak sebentar ya. Kita tahulah ada masa nggak bisa kita memindahkan pohon yang besar langsung di sana gitu ya. Tapi akan berjalan bersama waktu. Nanti akan tercover lah tajuk-tajuk pohon dan akan menurunkan panas ya. Karena kalau kita tahu itu pohon itu kan akan menurunkan suhu ya, di bawahnya bisa sampai 2-3 derajat, 1-2-3 derajat ya, tergantung jenis pohon ya. Sehingga kalau kita lihat nanti bangunan-bangunan kita itu diharapkan dorongan angin itu sudah membawa kesejukan yang ada di bawah pohon. Itu yang akan diharapkan masuk. Nah, ini juga yang sebenarnya menjadi, kalau kita mau masuk ke cerita itu kan pengkondisian iklim mikro ya. Dikondisikan iklim mikronya supaya memang terjadi penurunan suhu udara tersebut. Nah, kita masuk ke konteks kantor presiden misalnya ya. Kantor presiden itu kan secara konsep awal dibuat oleh Pak Nyoman Nuarte ya. Dan kita lihat bagaimana skulptural ya, sebagai ikon bentuk Garuda. Nah, jadi saya bisa bilang ini arsitektur yang diselubungi oleh sculpture. Ya. Arsitektur yang diselubungi oleh sculpture. Ya, jadi, gitu ya. Maksudnya apa kalau dalam bahasa awam itu apa? Jadi arsitektur itu kan bukan cuman bentuk ya. Arsitektur itu ada 4 hal yang paling utama di dalamnya ya. Berarti dia bangunan yang bisa menerima kegiatan manusia dengan baik dan menyenangkan. Ya, ada 4 hal itu keandalan bangunan ya. Jadi tentu keselamatan, kenyamanan, kemudian kemudahan, kemudian satu lagi ya itulah ya, saya lupa, ada 4 itu ya. Jadi kemudahan, kenyamanan, kesehatan ya, kesehatan dan keamanan ya. Jadi ada 4 hal itu. Nah, itu yang tadi kayak tanaman-tanaman ya, kondisi udara, sistem sirkulasi, pencahayaan, itu kan sebenarnya untuk kenyamanan ya, untuk kenyamanan, sehingga kita tetap berfokus pada 4 hal tadi ya di dalam proses perancangan. Nah, jadi ketika kita tadi bicara, saya bilang arsitektur dalam selubung sculpture ya. Jadi ini sebuah terlepas dari pro kontra yang pernah ada ya, tapi ini sebuah proses bagaimana memixing karya seni dengan arsitektur ya. Karena memang di dalam peraturan dan perundangan kita juga 4 hal yang tadi untuk bangunan itu harus terwujud. Nah, yang mewujudkan itu tentunya harus seorang profesional ya, profesional yang juga berkompeten, sehingga ini mulai dari struktur siluet dan bentuknya itu terwujud sebagai konsep dan gagasannya sang maestro ya. Tapi secara arsitektur bagaimana menerima kegiatan, menampung kegiatan maksudnya itu bisa juga tercapai dengan kaidah-kaidah yang baik, yang benar, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, bahkan lebih daripada standar yang di ini ya, karena ini kantor presiden begitu. Nah, kira-kira gitu, di blend gitu ya. Jadi ini ya pengalaman yang baru juga buat saya, dan mungkin semua tim juga ini baru seperti yang kita bilang tadi. Makin panas buat kita. Mending kita minum kopi dulu gitu. Boleh ditanya dimensi burungnya nggak? Ya. Tapi gini, saya mungkin sebelum itu saya tanya dulu. Bangunan Istana Negara dan Istana Presiden itu kan secara ikonik sudah memenuhi ya kan syaratnya kan, dengan adanya lambang burung Garuda di atasnya gitu ya kan. Nah, bagaimana kemudian secara fungsional gitu Bang Boy? Oke. Apakah itu sudah bisa memenuhi syarat gitu ya kan? Ya, jadi gini, memang ini diskusi yang awal dan hari-hari yang cukup dibilang lelah tidak, tapi memberat, ya, memang berat ya. Tapi kita sangat semangat gitu ya. Jadi kita melibatkan banyak tenaga ahli ya di dalam hal ini. Ada kekhawatiran, misalnya selubung tersebut itu kan terbuat dari metal ya, metalnya adalah kuningan ya, campuran tembaga dan metal lainnya itu ya, kuningan begitu. Nah, bagaimana dengan cuaca yang di Sepaku yang panas, apakah tidak terperangkap panas di dalam sehingga meningkatkan
beban bangunan ya, istilah dalam teknisnya itu mungkin cooling load-nya ya. Kita harus punya energi yang besar untuk mendinginkan begitu ya. Nah, kita juga mengajak spesialis dalam menganalisa ini dengan fisikawan bangunan yang melibatkan UGM, melakukan simulasi dengan software yang juga cukup kuat saat ini ya. Ada yang namanya ICVA ya, dia bisa mensimulasikan gerakan angin dan beberapa panas di dalam. Kemudian kita membaca, kemudian ada juga dengan wind tunnel test ya, bagaimana gerakan angin itu dan terjadinya turbulensi dan seperti apa begitu tingkat-tingkat kenyamanannya, dan juga bagaimana sih sebenarnya panas matahari yang sampai ke plat tadi, kemudian apakah itu akan memanaskan begitu ya. Kita ada dengan software yang ada CFD ya untuk analisis panas tersebut begitu. Nah, jadi dari hasil dari para ahli juga disebutkan, contohnya kayak panel tadi. Panel itu tebalnya 30 cm per sekat gitu ya. Per sekat ya per sekat, dan sekat-sekat itu kita sebut istilahnya bilah ya. Bilah-bilah itu ada sekitar 4.000 lebih bilah ya yang akan tersusun. Banyak itu. Iya, banyak. Banyak banget memang. Iya. Jadi itu yang membentuk sayap Garuda yang didesain oleh Pak Nyoman. Kemudian itu dari plat tersebut, dia di belakangnya itu ada pengkakunya, ada frame ya seperti baja begitu. Kemudian ada juga plat namanya perforated yang berlubang-lubang ya. Nah, dari hasil pengujian itu ternyata hanya 20 cm dari plat itu panasnya. Artinya dia tidak akan sampai kepada bangunan begitu. Jadi dari hasil analisis juga dari teman-teman dari UGM itu ada ahli fisika bangunan menyampaikan bahwa mereka ini si selubung ini menjadi local shading atau penahan matahari, sehingga cooling load atau beban dari bangunan itu sendiri untuk mendinginkan gedungnya itu bukannya bertambah dengan adanya selubung begitu, tapi lebih kecil dibandingkan nih selubung ini diangkat gitu ya. Bangunannya diterpa matahari, dengan diselubungi ternyata memang bukan memanas tapi lebih kecil. Suhunya lebih turun gitu ya. Suhunya lebih turun begitu. Jadi artinya ada kesempatan kita juga, tidak, energinya juga bisa lebih kecil juga sedikit begitu. Walaupun ini tetap kami lakukan exercise supaya terus energi itu, karena itu kan menjadi syarat ini ya, bangunan gedung hijau ya. Itu kita turunkan lagi, dicoba lagi ya, mulai dari pencahayaannya juga ya, dicari solusi-solusi, di exercise terus oleh ahli BGH untuk bisa menurunkan energi ini. Artinya tanpa ada burung Garuda yang berbahan metal itu sebenarnya itu juga tidak perlu adanya maksudnya pendingin udara tambahan sebenarnya. Misalnya burung Garuda itu misalnya kita kesampingkan dulu ya kan. Nah, konsep bangunannya itu jadi tidak perlu ada lagi pendingin udara tambahan gitu untuk mendukung konsep green itu. Gini, jadi kalau bangunan kan kita kan ada kenyamanan yang harus kita kejar ya. Posisi bangunan kita ini kan di atas, Pak. Jadi kalau kita lihat istana, kantor presiden ini posisi di atas. Paling atas ya. Iya, paling atas ya. Jadi secara naungan itu tidak ada yang bisa menaungi lagi kan. Nah, jadi kalau seandainya bangunan itu tidak tertutup, tetap harus ada pendingin buatan. Karena apa? Karena menerima panas langsung ya, gitu. Dan memang cuaca kan juga kita tahu lah ya. Kadang-kadang angin memang sama sekali tidak bergerak begitu ya. Ya, maka di dalam memang orang harus tetap beraktivitas. Nah, kalau tidak ada pendinginan atau pengkondisian udara buatan, ya kan tidak nyaman, ya tidak tercapai itu yang andal tadi kan. Cuma kalau boleh energinya jangan terlalu besar gitu. Minimal. Ya, minimal. Meminimalkan penggunaan penghawaan buatan. Ya. Jadi tetap konsep green city-nya tetap tercapai gitu ya. Betul ya. Jadi kita juga kan ada di PP 16 tahun 2021 juga diatur tentang bangunan gedung hijau ya. Jadi
tentu itu menjadi hal yang harus diterapkan. Ya, bangunan hijau itu mulai dari pengelolaan tapaknya, bagaimana pengkondisian udaranya, tentang kesehatan bangunan, tentang konservasi airnya, itu harus tercover ya. Kayak saya bilang tadi, ini memang kami ramai dan masing-masing ahli itu ada exercise-nya yang luar biasa masing-masing. Posisi saya hanya ya koordinasi teman-teman lah gitu. Tapi Bang Mayu ada yang ditanyakan mungkin soal konsep bangunan Istana Presiden ini Bang. Tadi dimensi tadi. Iya, ya ukurannya. Jadi kalau orang awam kan sebenarnya ingin membayangkan bangunan itu berapa kali berapa sih? Iya. Lebarnya dan panjangnya dan tingginya, Bang Bo. Iya. Ya jadi kalau selubung Garudanya itu kalau dari struktur terujung sama struktur terujung itu sekitar 177 meter. Tapi nanti ada over bilah tadi. Ya. Over bilah kanan kiri dia totalnya memang 180 kira-kira. 180 meter. 180 bentang sayapnya ya. Bentang sayapnya. Iya. Nah, kemudian kalau tingginya memang karena dia kan berkontur tuh. Ya kan, walaupun dia sayapnya seperti simetris gitu ya. Ketinggian bukit ini nggak simetris. Nah, makanya kan itu bukan berarti kita dengan ini berusaha simetris terus ini ditimbun supaya simetris, nggak, tetap diikutin ini lebih rendah, di sini lebih tinggi sedikit, tapi overall itu tingginya sekitar 78 meter, tapi yang ada puncak naik itu sekitar 80 meter. Jadi bisa di 1:2 lah ya, kira-kira proporsinya itu perbandingannya. Jadi bukitnya tidak mengubah kontur tanah sekitar itu. Perubahan terjadi hanya hal-hal yang sifatnya fungsional. Nah, ada yang menarik adalah gini, waktu konsep itu kan bukit di atas ya. Jadi ini istana, terus di antara istana dan kantor presiden itu akan ada lobi istana presiden, dan kita akan presiden nanti akan naik ke istana ini jaraknya kira-kira 100 meter dengan lift yang diagonal itu miring. Itu vernacular lift ya. Vernacular lift kita naik, itu ada sebelah kanannya itu ada eskalator. Sebelah kanannya itu ada eskalator sehingga itu diakses langsung dengan car lift vernacular itu. Ya, bisa naik ke atas. Kemudian di atas di lantai dasar itu ada ruang conference yang cukup besar. Dan posisi bukit yang dulu, posisi bukit yang dulu yang existingnya ya, yang sebelum diapa-apakan, itu ada di atasnya atap conference itu. Levelnya tetap diambil. Jadi kita kalau membayangkan bukit yang dulu, itu hanya diturunkan 3 meter untuk menampung aktivitas. Kemudian di atasnya itu ada namanya itu pelataran kebangsaan yang menghadap ke sumbu kebangsaan. Itu adalah level bukit yang sebelumnya. Jadi bukit itu tetap di level kebangsaan, pelataran kebangsaan itu. Jadi artinya waktu Pak Presiden dulu melihat di bukit itu dengan Pak Menteri menyaksikan itu posisi yang sama itu dengan ketinggian yang sama itu akan berulang, tapi hanya sudah dalam bentuk pelataran. Nah, itu salah satu yang menjadi kuncian juga yang akan kita tetap pegang begitu. Kemudian turun sampai ke lobi itu. Levelnya ini jaraknya ada sekitar 32 meter. Sedangkan jarak tempuhnya kemiringan itu sekitar 100 meter. Nah, jadi bisa terbayang bagaimana bangunan itu dilakukan di atas bukit dan tidak meratakan bukit, tapi berusaha untuk tetap mempertahankan konturnya. Ikuti kontur tanah yang ada. Itu. Artinya alam menjadi menjadi faktor penting yang tetap kita upayakan tidak diintervensi terlalu besar begitu. Oke. Nah, sekarang gini Bang, kan ada kebingungan bagi masyarakat antara istana presiden dan istana negara gitu ya kan Bang. Nah, sebenarnya apa sih fungsi-fungsinya, fasilitas apa saja yang misalnya yang ada di istana negara itu, kemudian apa juga yang ada di istana presiden, seperti apa nantinya ketika berdiri kan? Iya. Ya, jadi memang di sini kan ada beberapa saat ini ada 3 paket kegiatan yang berjalan secara serentak ya untuk seperti yang diperintahkan Pak Jokowi akan upacara di istana pada tahun depan 2024. Tahun depan 2024 17 Agustus ya. Jadi
Itu kegiatannya nanti akan ada di Istana Negara, depan Istana Negara. Itu kantor lapangan upacara, ya, lapangan upacara. Itu kegiatan terpisah namanya kegiatan istana dan lapangan upacara. Kemudian ini kantor presiden. Nah, di Istana Negara itu kegiatan-kegiatan adalah penerima tamu negara, ya. Kemudian ya seremoni-seremoni, ya kegiatan-kegiatan 17-an atau kegiatan seremoni kenegaraan lainnya itu semua di Istana Negara, ya, menerima tamu-tamu negara di situ, ya. Nah, sedangkan jalan ke lobi tadi, lobi antara istana dan ke kantor. Nah, di kantor itu memang kegiatan kantor presiden. Iya, jadi di kantor presiden itu kegiatannya adalah rapat kabinet. Ada di sana, ya, rapat-rapat menteri, ya, rapat-rapat khusus ada di sana, dan keseharian ruang kerja presiden itu ada di sana, bukan di Istana Negara, tapi di tetap ada ruang kerja juga di Istana Negara, tapi kesehariannya nanti akan ada di kantor presiden, ya. Kemudian di kantor presiden itu sendiri itu juga nanti akan ya secara interiornya akan mewakili unsur-unsur keragaman Nusantara, ya, baik dari ragam hias, ornamentasi, ya, bisa merujuk kepada budaya yang di Sumatera, Kalimantan, Jawa, ya, begitu juga dari ragam-ragam hias yang kita kenal dari kerajaan-kerajaan Nusantara, ya, Kerajaan Haru, Kerajaan Sriwijaya, ya, Kerajaan Majapahit, gitu. Oh, ada semua ya? Ya, jadi itu menjadi konsep dasar dari teman-teman interior juga. Nusantara mini lah istilahnya gitu ya. Iya, tapi di ragam hias di interiornya, gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bisa merasakan ruang-ruang dan suasana-suasana Nusantara, tentu dalam konteks kekinian, ya. Jadi bukan ukiran-ukiran yang dijiplak langsung seperti itu, enggak, tapi ada pendekatan-pendekatan geometri yang disederhanakan, dimodernisasi, begitu. Itu oleh konsep desainer interiornya. Itu di Istana Presiden yang kantor presiden. Bagaimana di Istana Negara sendiri konsepnya? Di Istana Negara kurang lebih begitu, tapi saya nggak begitu dalami, ya, karena itu teman-temannya beda yang mendesainnya, gitu, ya. Tapi lapangan upacara ada di depan Istana Negara gitu. Ya, betul, di sana. Termasuk katanya nanti ada pemisahan, misalnya ketika upacara 17 Agustus ada pemisahan ketika tempat hiburannya di sini, terus acara formalnya di sini. Oh ya. Jadi memang kan karena lahan upacara ini pun kan kalau lapangan upacara itu kan sifatnya datar, ya. Nah, jadi kalau terlalu luas juga mereka akan meratakan begitu banyak area yang tadinya berkontur. Sehingga lapangan upacaranya itu saya kalau nggak salah sekitar 15.000 orang lah bisa tertampung, ya, dengan pengkondisian, ya, dalam upacara. Kemudian ada plaza seremoni, ya, di depannya lapangan upacara. Ya, jadi mudah-mudahan kalau di istana nanti, ya, di Istana Negara di event-event 17-an itu bisa lebih banyak lagi orang akan bisa juga ikut dalam pesta kemerdekaan itu di area di seremoni, ya, di plaza seremoni itu, begitu. Jadi harapannya bisa semua masyarakat nanti menikmati, kalau di sekarang kan terbatas sekali, ya, di Istana Negara, ya. Ini semakin peluang untuk semakin banyak ikutan tuh semakin besar lah. Itu tidak terlalu jauh jarak antara misalnya plaza seremoni dengan panggung kehormatan, misalnya tempat-tempat petinggi negara nanti berkumpul. Memang ada jarak yang cukup ini karena lapangan upacara sendiri kan itu udah ada 100 meteran, kan. Kemudian ada jalan dan ada sedikit ada turunan, ya. Jadi secara kontur tuh di plaza seremoni itu posisinya ada lebih di bawah, begitu. Jadi nanti misalnya ada Farel Prayoga kalau nyanyi di acara 17 Agustusan bukan di lapangan upacara lagi gitu, Bang Boy, ya. Bisa jadi. Tentu mungkin ada panggung-panggung juga di side seremoninya, kan. Tapi yang mengusik pertanyaan saya gitu, Bang. Presiden nantinya tinggal di mana sih? Di Istana Negara apa di kantor presiden? Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya, dari arah punggungnya Bukit Garuda, ya, punggung Garuda itu di belakangnya sekitar 100 meter itu akan ada pavilion presiden. Ya, jadi pavilion presiden di situ adalah keluarga nanti semua di sana. Nah, itu yang saya tahu saat ini
sedang oleh Kementerian PU sedang ditenderkan kalau saya tidak salah itu. Jadi itu pekerjaan yang terpisah juga. Oke. Dan mungkin 17 Agustus ini belum ditargetkan. Belum tinggal di situ presiden. Ya, yang kerja keras tuh yang 3 kerjaan ini sekarang ya kita memang harus fokus dan ikutin terus supaya di bulan Juli nanti memang benar-benar sudah clear dan layak untuk dipakai lah. Ya walaupun nanti tetap masih ada masa di mana finalisasi lah ya pasca itu. Oke. Nah, sekarang saya mungkin ada pertanyaan satu lagi, Bang. Kan presiden kita yang sekarang Pak Jokowi ini kan penuh dengan filosofi dalam setiap tindakannya gitu ya. Nah, ada filosofi yang dibawa ya kan. Nah, apakah kemudian komplek kawasan Istana Negara dan Istana Presiden itu juga ada filosofinya gitu? Karena ditempatkan, saya dapat informasi kantor presiden itu ditempatkan di paling puncak di kawasan KIPP gitu, Bang. Apakah ada filosofinya tersendiri gitu? Ya di kawasan KIPP tentu kan secara filosofi benar lah ya, karena memang kan pemimpin negara ya yang mengatur lah kira-kira begitu. Tentu secara lokasi pun ya sebelum diapa-apakan kira-kira begitu, dia sudah secara hierarki itu kan leveling lah ya, secara leveling kan dia udah paling tinggi posisinya ya. Ya kalau di budaya kita dimanapun itu daerah yang paling tinggi itu adalah daerah yang lebih terhormat, menghormati lah begitu. Jadi itu secara hierarki ya saya pikir sudah menunjukkan itu posisi paling agung, paling atas ya, paling utama ya, paling utama. Jadi dia bisa melihat rakyatnya dari atas kalau filosofinya gitu, Bang ya. Ya. yang kita lihat nanti yang terlihat bukan kalau kita lihat dari konsep urban design guideline-nya ya, saya membayangkan itu kita bukan dari situ nanti akan melihat gedung-gedung enggak, tapi kita ngelihat hutan. Ya walaupun nanti ada beberapa aktivitas atau gedung yang muncul beberapa, tapi dia nggak dominan ya tadi hijaunya yang dominan gitu. Nah, jadi ya kita menikmati alam. Botanical garden-nya aja berapa? 50 hektar kan? Iya 50 hektar. Kan luas sekali. Gitu. Tapi itu tanaman-tanaman asli Kalimantan gitu yang dianu gitu. Secara konsep saat ini disusun 30-70 ya. Jadi 70% memang diharapkan adalah tanaman yang lokal ya, yang lokal Kalimantan, yang 30%-nya mungkin ada yang untuk mensupport gardeningnya ya. Kemudian ya biasalah kalau di dalam landscaping itu kan tidak melulu hutan begitu ya, kan ada aktivitas-aktivitas manusia, ada yang dekat, kemudian ada taman-taman gitu ya, sehingga tentu tanaman-tanaman yang juga kita kenal misalnya pernah lihat di taman-taman di Bali atau di Jakarta begitu ya, atau tanaman-tanaman yang memang bisa memberikan suasana tertentu ya, sesuai dengan konsep yang akan disampaikan atau diterima atau ditampung begitu ya, tentu itu mungkin tidak harus dari tanaman lokal gitu. Jadi tapi secara konsep basic desainnya memang ini mengarah kepada tanaman Kalimantan 70%. Nah sedikit lagi tadi terkait dengan dimensi tadi ya, dimensi Garuda ya. Jadi sedangkan bangunan kita itu kan sebenarnya tadi kan arsitekturnya diselubungi ya. Bangunannya di dalam itu lebarnya itu rentangnya hanya 80 meter. Ya, jadi 80 meter saja. Kemudian bangunannya. Ya, bangunannya, lebarnya bangunan. Jadi kan ada spare 40 meter kira-kira ke kanan dan 40 meter ke kiri. Itu bentang sayap itu. Ya, di dalam ruang selubung sayap itu memang akan ada landscape ya, atau softscape atau tanaman-tanaman yang juga ada tanaman hutan, ada gardening. Nah, sehingga di situ ruangan itu tetap akan kena air hujan, kena panas ya. Kita sudah lakukan simulasi simulasi pencahayaan alaminya ya. Jadi masih cukup terang. Kemudian tanaman masih bisa hidup ya, dan akan ada nanti di situ deck untuk view jadi kita dekat dengan hutan itu gitu. Jadi bukan hanya di bangunannya ada deck
yang ada di pertengahan dari ketinggian 80 meter tadi, di tengah-tengah lah kira-kira gitu dek itu kita bersatu dengan tanaman-tanaman itu. Jadi konsepnya dekat dengan tanaman itu gitu. Jadi harapannya itu nanti bisa tamu-tamu presiden ketika mau berdiskusi di area taman, ya itu sudah ada outdoornya yang posisinya hang gitu ya, bergantung begitu. Ya. Itu di kanan dan kiri. Oke. Jadi memperlihatkan juga konsep hijaunya kepada tamu-tamu negara gitu. Betul. Hutan. Jadi yang saya tangkap ini tadi adalah kawasan yang memang dibentuk, bangunannya itu sebenarnya masuk di kawasan hutan. Jadi hutan yang dulu homogen itu yang eukaliptus itu diganti dengan tanaman-tanaman yang endemiknya Kalimantan mungkin 70%-nya itu. 70%. Tapi yang saya mau tanyakan lagi itu adalah terkait apakah misalnya setelah diresmikan ini masyarakat itu bisa mengakses itu kan sesuatu hal yang menarik ya. Bagaimana dengan sirkulasi atau jalur pejalan kaki, jalur sepeda, kan di sana juga tidak ada mobil berbahan bakar BBM lagi ya. Direncanakan. Iya, direncanakan seperti itu. Yang saya bayangkan di sana pakai listrik, di sini pakai BBM. Jadi di sini polusinya tinggi, di sana menghindari polusi, mengurangi. Di sini masih di Balikpapan, di Samarinda masih kawasan Belanda IKN masih itu kan kegelisahan kita di arsitektur di perencanaan lokal. Karena Bang Boy ini kan sebenarnya tim leader yang mengapalai semua tenaga ahli, tentu hal-hal tersebut pasti Bang Boy ketahui lah misalnya. Bagaimana sih konsep transportasi yang ramah energinya itu gitu, Bang Boy? Iya, jadi yang disampaikan udah lebih jago juga, lebih tahu juga. Mas Bang berarti kan mengikuti begitu selalu, tuan rumah kan beliau nih. Ya jadi memang tadi disampaikan terkait dengan bagaimana akses publik ke dalam gitu ya. Jadi itu menjadi bahan diskusi kita juga di dalam meletakkan atau mendesain sistem pejalan kaki, ya pedestrian, sepeda begitu ya. Jadi memang kalau dari itu kan diskusinya khusus ya terkait dengan hal-hal yang akan memasukkan kegiatan-kegiatan di luar ya. Dan ini terkait dengan keamanan kepala negara ya, jadi ini ada sistem yang diatur oleh Pas Pampres sendiri ya begitu. Kecuali nanti ada event-event tertentu yang memang memungkinkan, tapi dalam keseharian mungkin ada area-area yang bisa diakses, ada yang memang tidak semua area bisa diakses lah begitu. Nah di kawasan ini nanti ada museum juga. Ada museum ya. Ada museum ya. Jadi itu memang akses publik dekat dengan kantor staf kepresidenan. Itu area yang bisa dikatakan mudah diakses dan untuk publik lah. Namanya museum ya. Nah itu ada di dekat dengan gerbang. Kemudian kalau dari sistem isi museumnya apa? Kira-kira apa isi museumnya apa? Waduh, ini Museum Nusantara. Udah kebayang lah. Iya. Keren tuh ya sebenarnya. Jadi Museum Nusantara dan memang kalau kita lihat dari urban design guideline-nya juga ini kan kota masa depan ya. Kota masa depan tuh nggak kita bayangkan lagi kota-kota pencakar langit, nggak gitu ya. Tapi kota-kota yang memang menggunakan energi terbarukan. Kota-kota yang memang betul-betul alam itu menjadi nomor satu di depan, begitu. Bukan sebaliknya kita merambah alam, tapi kita bagaimana harmoni with nature kan gitu kan. Kita membangun ini bukan lagi hutan alami tapi hutan buatan, tapi tentunya akan berdampak langsung dengan penghuni kawasan gitu ya. Tadi ketinggian bangunan dibatasi ya berarti ya? Ketinggian bangunan di urban guideline-nya itu? Ya tentunya begitu ya. Saya nggak sedetail itu kalau di kawasan yang lain ya begitu. Tapi kalau di kepresidenan itu kan sudah given ya. Sudah given, maksudnya tingginya sekarang itu sudah given dari basic design ya. Jadi kita mengelola atau menata kembali, mengatur sistem-sistem di bangunan yang memang sesuai dengan kaidah dan keamanan ya, keandalan bangunan gitu. Nah tadi benar yang mobilnya kita siapkan ya itu tempat charger mobil. Tidak ada lagi pom bensin kan di dalamnya? Charger mobil ya. Di situ kemudian ada juga jalur sepeda ya, bikeway. Kemudian di kantor presiden tuh disiapkan parkir sepeda, disiapkan kamar mandi untuk
pesepeda gitu ya. Jadi kalau staf sekretariat presiden nanti bersepeda ya udah cukup nyaman, ada tempat menyimpan sepeda dan ada tempat mandi juga, ada loker-lokernya begitu. Artinya di kawasan KIPP sendiri tidak ada nanti misalnya kendaraan berbahan bakar fosil gitu udah. Harusnya enggak ke depan ya. Ini kan sampai 2045 ya. Jadi ketika misalnya orang Balikpapan ya atau Samarinda mau ke IKN kan mobilnya masih berbahan bakar fosil gitu kan. Apakah berhenti di suatu titik kemudian menyambung dengan transportasi massal untuk bisa masuk ke IKN itu Kang? Saya nggak sejauh itu bagaimana pengelolaannya nanti gitu. Tapi mestinya sih itu. Iya, baiknya non BBM. Karena Konsep. itu sebenarnya kan ya sunset energi juga sebenarnya kan. Ya. Makin lama sebenarnya energi itu kan makin berkurang ya. Ya. Dan memang area parkir juga nggak di semuanya ada ya. Seperti di kantor presiden itu hanya ada untuk park yang di tempat kami desain itu hanya untuk parkir presiden dan VIP dan juga rangkaian pengamanan presiden ya. Semuanya akan parkir di area yang disediakan di satu titik di Setpres ya, di sekretariat presiden ya. Setelah itu mungkin nanti kendaraan para menteri misalnya gitu. Iya, ada di sana. Dan di Istana Negara itu ada parkir di bawah. Tapi di kantor presiden sendiri itu hanya sangat terbatas. Ya. Jadi untuk menghubungkan itu itu tadi ya lift. Iya, vernacular lift dan eskalator itu kan ada kanan dan kiri ya. Ada vernacular lift. Jadi memang vernacular lift itu untuk VVIP lah ya, presiden. Belum pernah ada itu vernacular lift di Kalimantan Timur, Mas Jano. Yang pertama ya. Nanti itu jadi objek rekreasi juga. Nah, menarik ini Bang sebagai gambaran ya kan, gambaran kalau kita membayangkan konsep istana presiden dan istana negara gitu ya kan. Nah, seperti kata Bang Wahyulo tadi, apakah memang nantinya kawasan istana presiden dan istana negara itu bisa menjadi sebuah ikon pariwisata gitu misalnya? Iya, seperti tadi. Jadi tentunya nanti akan ada pengelolaan lah ya, kita yakin lah seperti itu ya, supaya kawasan ini juga dirasakan menjadi milik publik juga, tapi secara keamanan juga harusnya tetap aman ya, karena itu kita kembali pada pasukan pengaman presiden ya, karena sistemnya. Termasuk juga ini kita juga banyak berdiskusi dengan bapak-bapak dari Pas Pampres terkait dengan bagaimana sistem evakuasi kepala negara ya, baik itu evakuasi medis apakah evakuasi taktis katanya ya. Jadi sistem bagaimana ketika kendaraan alat berat atau kendaraan tempur yang harus masuk, jadi semua itu sistem sirkulasinya itu kita hitung dari kendaraan-kendaraan tempur juga, supaya bukan hanya mobil biasa saja yang bisa masuk begitu ya. Kira-kira itu sudah didiskusikan dengan teman-teman atau bapak-bapak dari Pas Pampres gitu, sistem pengamanan. Berarti kenyamanan tidak meninggalkan keamanan untuk kepala negara ya. Itu wajib lah ya. Karena simbol negara kalau ada apa-apa dengan presiden gitu ya. Iya. Jadi kita memang ada tarik ulur lah tanda kutip ya kan, misalnya. Seninya di situ ya. Iya, seninya di situ ya. Misalnya Pak, kita pengen Pak Presiden bisa di teras gitu. Kalau dari sisi keamanan kan itu enggak, ya agak riskan gitu kan. Jadi biasalah ada diskusi begitu kan, arsitek maunya begini ya, teman-teman arsitek Pas Pampres maunya begini ya, kita diskusi lagi ya, cari jalan keluarnya. Jadi memang ada juga ya, artinya temuan-temuan tanda kutip lah begitu yang ya kita juga ya optimasi gitu. Termasuk ada bunker khusus yang perlu diceritakan di sini Bang ya. Jadi Bang Boy ini yang saya tahu saya nggak ikutan. Memang arsitek kan begitu ya. Kalau misalnya ada yang didesain, dia harus tahu tuh apa yang terjadi di situ. Nah, Bang Boy ini sudah latihan dia. Latihan menembak maksudnya. Berarti kalau Jakarta punya Monas, berarti IKN punya Istana Presiden sebagai ikon kawasan. Iya, Apa hanya itu saja ikon kawasannya itu, Isan? Iya, jadi saya pikir suasananya juga sangat akan berubah ya. Suasananya itu akan punya rasa ruang tersendiri ya. Jadi pengalaman ruang tersendiri ya nantinya ya. Jadi bagaimana sequence perjalanan di hutan, tapi hutannya yang tertata begitu ya. Saya pikir ini satu hal yang baru yang kita promosikan pada dunia. Jadi sebenarnya kita bilang ini kota kebanggaan
ke depan bukan soal gagah-gagahan kota, tapi bagaimana Indonesia bisa menunjukkan kekayaannya, kekayaan akan tanamannya, kekayaan hutannya, bagaimana negara tropis kita ini memang justru inilah kekayaan kita ya. Ada botanical garden dan orang akan pengen punya negara seperti kita. Itu kan harapan kita. Bukan kita ingin seperti barat-baratan gitu ya. Bagaimana kalau mereka yang pengen seperti kita. Karena gitu. kita dianugerahi dengan sumber daya alam, terus terus kondisi yang tropis, yang lingkungan yang tropis. Betul, gitu. ya. Nah, kesadaran itulah saya pikir yang memang perlu dikampanyekan dan saya pikir mudah-mudahan kota ini bisa mengkampanyekannya untuk dunia. Siap. Bang Wailo, mungkin ada pertanyaan untuk terakhir? Iya, jadi membayangkan gini, Mas Jan, Sepaku itu nanti bakalan menjadi sebuah magnet ya, bukan karena hanya ada IKN di situ, tetapi akan ada sebuah wilayah baru yang secara bahasa saya itu laboratoriumnya kota dan arsitektur, karena di situ akan banyak sekali muncul perencanaan dan perancangan kota dengan imaji tentang kota masa depan gitu. Yang tadi diceritakan Bang Boy itu kebayang sih sebenarnya, misalnya ternyata kan berapa 70% mungkin kawasan terbuka ya. Ruang terbuka hijau bukan bangunan. Nah, tapi memang secara image yang kita lihat itu hanya burung garudanya sebenarnya. Ternyata burung garuda itu hanya selubung yang mengengkangi dari arsitektur di dalamnya. Justru mungkin kita akan banyak jalan-jalan aja kalau diizinkan sama Pas Pampres. Kira-kira gitu. Nah, bagi kita masyarakat lokal, Kaltim sebenarnya kita akan memiliki kekayaan baru, karena kan wilayah ini suka tidak suka IKN ini ada di wilayah Kalimantan Timur. Nah, itu kan menjadi sebuah keramaian baru sebenarnya, tidak hanya karena aktivitas ibu kota negara di situ, tapi ada, kalau saya sih lebih ke objek wisata ya malah ya. Kalau cerita-ceritanya Bang Boy tadi, ya kira-kira gitu, karena banyak hal yang baru yang belum pernah kita lihat, belum kita rasakan, dan akan hadir di depan kita yang selama ini kotanya biasa-biasa saja gitu. Dan ini juga jadi suatu tantangan bagi para perencana gitu ya. Karena saya pernah ingat pernah dengar kata-katanya Gubernur Jawa Barat itu Ridwan Kamil bahwa IKN ini adalah kota pertama kali yang dibangun dari awal gitu. Iya, betul. Dan itu tantangan bagi kita sebagai anak bangsa gitu ya, untuk mewujudkan sebuah kota yang memang kita inginkan gitu. Iya. Mimpi bersama, mimpi besar bersama ya. Bersama, dan Bang Boy sebagai tim leader juga sudah menceritakan tadi bagaimana ya agak detail sih menurut saya, ini jarang-jarang saya dengar gitu. Kalau ngobrol sama beliau bukan tentang hal proyeknya, tetapi tentang hal yang lain. Mudah-mudahan ya bermanfaat nantinya, Bang. Oke, siap. Bang Boy, mungkin ada yang disampaikan untuk statement terakhir terkait dengan? Iya, jadi sedikit lebih luas memang Kalimantan Timur menjadi satu super hub ya nantinya ya. Jadi bagaimana Balikpapan, Samarinda dan IKN ini menjadi satu 3-in-1 lah ya, 3-in-1 yang terbangun bersama. Jadi ini ada mimpi besar bersama. Jadi untuk satu hal yang besar ya, perbedaan-perbedaan itu boleh saja, tapi niat besarnya itu harus tetap dan harus dijaga sehingga mimpi besar ini bisa terwujud. Itu saja dari saya. Siap, baik. Bang Boy, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan hari ini dan sangat berguna sekali untuk masyarakat, Bang Boy. Bang Wailo, terima kasih banyak sudah menemani saya untuk bertanya-tanya secara detail kepada Bang Boy ini. Siap. Sampai dimensi-dimensi ya. Enggak, supaya kebayang gitu, lebih mudah dibayangkan gitu. Siap. Sehat selalu Bang Boy, Bang Wailo. Iya. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih ya. Tribuners, ibu kota negara adalah etalase kita bagi bangsa-bangsa di dunia. Karena itu, sebagai masyarakat, sudah seharusnya kita mendukung supaya mimpi besar ini terwujud dan menjadi warisan bagi anak cucu kita ke depan. Akhirnya saya Januar pamit dalam IKN Insight edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di IKN Insight edisi pekan depan. Salam Ibu Kota Negara.